Untuk kuliah hari ini, saya ambil materinya dari buku Managing Innovation dari terbitan John Wiley & Sons. Ini buatan tahun 2009. Bukunya ada versi yang terbaru, tapi saya belum punya presentasi yang terbaru. Jadi kita, sebentar, mana full screen? Jadi kita mulai untuk membahas tentang strategi inovasi. Oke, sebelumnya kita ngebahas dulu yang minggu lalu sudah kita pelajari ya. Minggu lalu kita belajar apa? Masih ingat nggak? Tentang haki, Pak. Tentang haki, oke. Jadi kenapa haki itu jadi salah satu hal yang penting? Itu sebenarnya karena salah satu strategi inovasi itu bagaimana agar setiap kali kita berinovasi, apa yang sudah kita buat itu bisa kita lindungi kepemilikannya gitu ya. Bisa kita lindungi inovasinya. Jadi haki itu sebenarnya salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun strategi inovasi. Nah, baik. Jadi hari ini kita akan belajar lebih jauh tentang strategi inovasi itu sendiri. Apa saja itu strategi inovasi, kenapa strategi inovasi itu penting, dan apa saja elemen-elemennya, dan apa kesimpulannya yang akan kita pelajari tentang hari ini. Nah, baik. Yang pertama-tama ini kita skip dulu. Nah, jadi ada 4 faktor utama yang memiliki pengaruh di dalam kemampuan bagi suatu perusahaan untuk membangun dan menciptakan nilai dari suatu inovasi. Yang pertama ada National System of Innovation, itu adalah sistem inovasi yang bekerja secara negara gitu ya. Bagaimana kondisi eksternal suatu perusahaan. Kemudian yang kedua adalah posisi pasar dan juga kekuatannya. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan dan juga proses yang dilakukan oleh perusahaannya. Dan yang keempat adalah kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengeksploitasi sumber-sumber eksternal untuk inovasi. Misalkan jaringan internasional, relasi, atau peluang, seperti itu. Nah, kemarin Anissa udah mengerjakan tugas tentang Porter's Five Forces. Saya harap Anissa ingat apa aja kemarin? Porter, aduh, saya lupa. Ya, nggak apa-apa. Itu nanti tolong dipelajari lagi. Jadi sebenarnya Porter Five Coba. Forces itu semua juga bisa mempengaruhi bagaimana suatu perusahaan itu akan melakukan inovasi atau bagaimana dia berstrategi di dalam inovasinya ya. Karena Porter's Five Forces of Innovation itu menggambarkan tentang kondisi pasar, kondisi pesaing, kondisi internal, permintaan, supply, ketersediaan bahan baku, kalau nggak salah apa lagi ya, saya juga lupa. Nah, jadi memang semuanya itu saling mempengaruhi. Kenapa kita harus selalu memperhatikan kekuatan pasar? Nah, jadi ada studi yang sudah dilakukan bahwa pada dasarnya pilihan dari strategi dan juga keberuntungan itu mempengaruhi kesuksesan suatu perusahaan. Lebih dari dia memilih industri apa atau siapa perusahaan yang ada di atasnya dia. Berarti ini artinya apa? Berarti regardless atau tidak peduli kita kerja apa, tidak peduli kita bekerja di bidang apa, yang akan menentukan kesuksesan kita adalah keberuntungan kita. Dan apakah kita siap di dalam menindaklanjuti peluang yang diberikan kepada kita. Terus ini artinya apa? Apakah ini artinya kita harus untung-untungan gitu? Apakah ini artinya kita harus mengandalkan keberuntungan? Ya, ada peribahasa yang mengatakan bahwa fortune favors those who are ready. Keberuntungan akan menyukai orang-orang yang sudah siap. Kalau misalkan ada kesempatan emas diberikan kepada kita, tapi kita tidak siap untuk menerimanya gitu ya, maka ya sama aja gitu ya, lewat, percuma. Itulah kenapa kita selalu membutuhkan strategi perusahaan yang baik, strategi inovasi yang baik, agar ketika ombak besar itu datang kepada kita, kita siap untuk berlayar. Nah, baik. Ada hal-hal penting, ini adalah beberapa hal penting yang mendukung atau yang membutuhkan adanya strategi dalam inovasi. Yang pertama adalah untuk mengembangkan
pengetahuan yang hanya dimiliki oleh perusahaan, dan kemampuan untuk mengeksploitasinya. Dengan kata lain, kita memiliki suatu keunikan, kita memiliki suatu keistimewaan, dan kemudian kita memiliki kemampuan untuk menghasilkan uang daripadanya. Yang kedua, untuk menghadapi ketidakpastian dan kompleksitas dari lingkungan di sekitar perusahaan. Misalkan harga bahan bakar, harga sembako dikasih pajak, harga-harga naik, ketidakpastian politik, ketidakpastian ekonomi, itu semuanya adalah ketidakpastian. Dan semuanya itu bisa mempengaruhi bagaimana suatu perusahaan itu bekerja atau berjalan. Bagaimana caranya agar kita tidak mudah terbanting oleh hal-hal seperti ini? Ya, tentunya kita harus memiliki strategi yang baik. Harus ada plan A, plan B, plan C. Kalau misalkan ada, misalkan Anissa punya perusahaan atau punya usaha yang berkaitan dengan pariwisata. Terjadi pandemi COVID, orang-orang tidak boleh keluar dari rumah. Kalau misalkan tidak punya strategi yang baik, maka Anissa akan telat merespon dan pada akhirnya mengeluarkan semakin banyak pengeluaran rutin tapi tidak ada pemasukan. Itu akan membuat perusahaan jadi kolaps. Ya memang pandemi COVID ini adalah salah satu contoh force majeure ya. Adalah suatu kejadian besar yang tidak bisa diperkirakan, terjadinya sangat luas dan pada waktu yang sangat lama. Ya, biasanya tidak ada strategi perusahaan yang sudah membayangkan akan terjadi bencana sebesar ini sebelumnya. Ya, meskipun demikian, perusahaan itu harus tetap bersiap-siap kalau misalkan terjadi hal yang tidak diinginkan, apa yang akan dilakukan. Oke, yang ketiga adalah untuk menciptakan struktur organisasional dan juga prosesnya untuk memfasilitasi opsi, pemikiran, perhitungan, mana yang akan dikejar. Apakah pengetahuan yang terspesialisasi atau yang lebih luas? Anissa ingin bisa segalanya atau Anissa ingin jago di satu hal saja? Bisa segalanya itu biasanya tidak mengizinkan kita untuk menjadi jago, tapi kita palu gada gitu, apa yang lu mau gue ada. Tapi kita tidak punya spesialisasi. Dan itu juga menyulitkan kita dalam bergerak untuk memasarkan produk kita. Misalkan ada orang yang butuh jago, kita nggak bisa jago, tapi kita bisa semua. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah 3 hal yang mendukung kenapa kita perlu ada strategi di dalam inovasi. Ada 2 jenis model strategi yang utama. Yang pertama adalah rasional atau planning, yang kedua adalah resource atau berdasar kepada kemampuan kita. Biasanya kalau rasional atau planning ini polanya pada perusahaan-perusahaan yang sifatnya besar atau yang bosnya memiliki posisi kuat gitu ya. Jadi instruksinya diberikan secara top down dari atas ke bawah, kemudian pengaruhnya diberikan bagaimana istilahnya? Lingkungan itu mempengaruhi kepada perusahaan outside in. Kemudian ada banyak pilihan. Kemudian ahistorical atau tidak memandang riwayat. Kemudian sifatnya statik. Nah, ini biasanya perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan lama. Sedangkan perusahaan kecil, startup yang baru berdiri, biasanya mereka bottom up. Inovasi itu diminta datang dari bawah, ada ide apa, ada masukan apa, ada permintaan apa. Kemudian inside out, bagaimana perusahaan mempengaruhi dunia luar. Kemudian variasi dan seleksi, karena memang banyak ide yang berasal dari bawah, maka dipusatkan pada variasi apa saja yang ada dan bagaimana kita mengoptimalkannya. Karena perusahaan juga masih kecil, biasanya mereka masih banyak informasi dari awal, sehingga setiap keputusan, setiap inovasi sifatnya kumulatif. Dan kemudian perusahaan yang menggunakan pendekatan resource atau capability based itu memiliki sifat yang dinamis, gampang berubah wujud, serta menitik beratkan pada pembelajaran. Bagaimana beradaptasi dan berinovasi terhadap perusahaan. Jadi bisa dilihat dari sini
bedanya dari perusahaan yang sifatnya rasional atau planning sifatnya saklek. Kalau misalkan perusahaan yang berdasarkan kepada sumber daya yang dibutuhkan atau kemampuan yang dimiliki, maka mereka lebih fleksibel. Ya, tentunya ada batasan. Meskipun memang dua perusahaan ini bisa survive ya, tergantung dari size-nya, tergantung dari kesiapannya. Memang kalau misalkan perusahaan-perusahaan yang startup itu lebih tidak stabil, tapi mereka juga lebih beradaptasi. Bukan berarti mereka lebih untung, karena memang secara uang biasanya uang-uang besar itu diputarkan di perusahaan yang mendasarkan pada rasional atau planning. Tapi zaman sudah berubah, kita sekarang hidup di zaman yang berubahnya serba cepat, sehingga perusahaan besar pun mulai membuat model bisnis yang lebih fleksibel, ataupun jika mereka tidak bisa bergerak secara fleksibel, biasanya mereka membuat perusahaan-perusahaan kecil yang bisa mewakili pergerakan mereka yang lebih fleksibel lagi. Nah, jadi ada batasan untuk perusahaan yang bergerak dengan strategi rational planning. Yang pertama, mereka berfokus pada kompetitor, bukan pada customer. Itu sudah membuat mereka berfokus pada hal yang mungkin kurang optimal. Mereka melihat kompetitor mereka bisa apa saja, lalu mereka berpikir, saya bisa juga atau enggak. Bukan pada pertanyaan, apa yang sedang dibutuhkan oleh customer saya sekarang. Sehingga mereka tidak berfokus pada customer yang sudah mereka miliki, dan terlalu berfokus pada kompetitor mereka, entah apa alasannya, apakah untuk memperluas pasar atau untuk mempertahankan posisi tawar di pasar, sehingga kemampuan mereka untuk mempertahankan customer menjadi berkurang. Yang kedua, mereka memiliki kesulitan di dalam mengidentifikasikan kekuatan dan juga kelemahan internal. Jadi mereka sudah terlalu percaya diri, seperti itu biasanya mereka merasa, ya lakukan saja sesuai planning, sesuai perencanaan. Jadi mereka tidak menghitung lagi, saya ini kurangnya apa, lemahnya apa, kelebihannya apa yang bisa dimanfaatkan. Anissa masih ingat dengan kasus Nokia yang waktu itu pernah saya minta buat untuk studi kasusnya. Kemudian yang ketiga, objektif dari atau tujuan dari strategi tujuan strategisnya tidak sesuai dengan kemampuan internal. Terlalu memaksakan. Kemampuan internalnya tidak mampu, tapi tujuannya setinggi langit. Nah, itu tadi suatu efek samping dari tidak mampu melihat kelebihan dan kekurangannya. Sehingga tujuannya ngawang. Mereka terlalu saklek, perencanaannya terlalu lurus, tapi tidak melihat faktor internalnya. Kemudian yang keempat, lingkungan di mana mereka bekerja biasanya kompleks dan penuh ketidakpastian. Misalkan industri multimedia, sekarang industri IT, seperti itu ya. Banyak sekali hal yang bisa mempengaruhi kesuksesan suatu perusahaan yang bergerak di bidang-bidang yang penuh ketidakpastian. Nah, oke. Sebelum saya lanjutkan, sampai sini ada pertanyaan dulu atau enggak? Atau ada yang ingin didiskusikan? Belum ada, Pak. Oke, baik. Kalau saya terlalu cepat atau ada yang tidak jelas, silakan disampaikan ya. Baik, Pak. Oke, yang baik selanjutnya kita akan membahas tentang strategic management atau manajemen secara strategis. Nah, ketika kita melakukan pendekatan dengan rational planning yang pertama tadi, apabila kita dalam suatu perusahaan yang besar, biasanya mereka tidak mempedulikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, ukuran perusahaan serta sumber daya perusahaan. Yang kedua, produk existing dan juga dasar teknologinya seperti apa. Yang ketiga, kesempatan dari teknologi untuk inovasi yang ada ini apa saja. Dan yang keempat, kesempatan yang diberikan pasar untuk inovasi. 4 hal ini apakah hal yang baik atau hal yang buruk? Gimana menurut Anissa? Kalau kita kacangin, kalau tidak kita pedulikan? Gimana, Pak? 4 hal ini tidak dipedulikan ketika suatu perusahaan melakukan pendekatan inovasi dengan pendekatan rational planning atau perencanaan secara rasional. Apakah ini suatu hal yang bisa membuat suatu perusahaan dengan pendekatan ini menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk?
Kalau diacuhkan gitu berarti ada kemungkinan jadi lebih buruk ya. Kenapa jadi lebih buruk? Karena 4 hal ini kalau menurut saya itu hal yang yang basic, yang utama gitu untuk sebuah perusahaan melakukan Melakukan bisnis gitu. strategi manajemen itu. Oke, memang benar ya seperti itu. Jadi pada dasarnya kenapa 4 hal ini memang harusnya diperhatikan. Kenapa rational planning atau perencanaan saklek saja sudah tidak berlaku bagi perusahaan yang ingin sukses di era yang penuh dengan perubahan dewasa ini. Karena mengabaikan keempat hal ini akan menghamburkan banyak sumber daya sia-sia. Apabila kita tidak memperhatikan ukuran dan juga sumber daya yang dimiliki oleh firma, oleh perusahaan kita, maka kita tidak bisa menilai kemampuan kita sendiri. Bisa atau tidak. Kita punya sumber dayanya atau tidak. Ada orangnya nggak? Ada uangnya nggak? Kalau misalkan sumber-sumber daya utama yang diperlukan oleh suatu perusahaan untuk maju itu tidak ada, bagaimana perusahaan itu bisa maju? Dan yang kedua, produk existing dan juga basis teknologinya. Di beberapa minggu yang lalu, kita sudah belajar bahwa inovasi yang baik itu sifatnya berkelanjutan. Inovasi yang sifatnya berkelanjutan itu melihat produk apa yang kita miliki sekarang dan bagaimana produk tersebut diserap oleh pasar dan bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas atau kapasitas dari produk-produk tersebut. Dan kita punya dasar teknologinya apa saja. Sehingga dari satu tahap ke tahap selanjutnya dari suatu inovasi atau dari produk inovasinya itu bisa nyambung dan kita bisa mendapatkan keuntungan sembari berinovasi. Yang ketiga dan keempat itu peluang. Peluang itu kalau kita abaikan, kita susah maju. Ada peluang teknologi tidak diambil, seperti BlackBerry yang terlambat mengadopsi layar sentuh. Yang keempat juga, market opportunities for innovation. Ada peluang pasar. Pasar menghendaki Android operating system. Nokia telah mengadaptasi hal itu dan terus bersikeras untuk mengadopsi OS-nya sendiri, bahkan mengambil Windows OS gitu ya untuk Windows Phone. Salah strategi menyebabkan kedua perusahaan tersebut tidak bisa beradaptasi dan akhirnya kehilangan pasar. Seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya analisis kompetitor. Nah, jadi ini adalah Porter's Five Forces. Jadi yang pertama adalah bagaimana persaingan antar kompetitor. Yang kedua adalah kira-kira orang baru bisa masuk atau tidak. Yang ketiga adalah produk dan jasa yang sifatnya bisa menggantikan produk atau jasa yang kita berikan, substitusi. Yang keempat, kekuatan tawar supplier, kita menjadi tergantung kepada supplier atau tidak. Yang kelima, kekuatan tawar dari pelanggan, kita menjadi tergantung kepada pelanggan atau tidak. Ini Anissa kemarin sudah belajar, tidak akan saya bahas lebih detail lagi. Nah, inovasi ini mempengaruhi kelima kekuatan tersebut. Inovasi mempengaruhi Porter's Five Forces. Misalkan untuk rivalitas atau persaingan dengan kompetitor. Dengan adanya inovasi, inovasi bisa membuat perubahan pada dasar kompetisinya maupun batasan industri. Misalkan Google di awal-awal mereka bersaing dengan Yahoo sebagai search engine. Dengan adanya inovasi pada Google, Google bikin banyak layanan yang lain yang awal-awalnya mungkin sama seperti Yahoo gitu ya. Dulu Yahoo ada Yahoo Mail, kemudian Google bikin Google Mail. Kemudian Yahoo mungkin ada berita, Google mungkin waktu itu mereka tidak masuk beritanya. Akan tetapi Google membuat search engine yang lebih baik sehingga orang-orang beralih dari Yahoo ke Google. Kemudian Google membuat banyak layanan yang lain, misalkan Android. Nah, Google Play, Android dimakan oleh Google, Yahoo tidak bisa mengejar. Akhirnya yang dulunya bersaing Yahoo dengan Google, sekarang Yahoo tenggelam. Karena
Google berinovasi terus maju memperluas pasar berdasarkan basis teknologinya, yakni teknologi informasi. Kemudian bagaimana melawan pemain baru? Ya, mari kita lihat pada ya anggaplah kita Google lagi lah. Google itu sudah tidak bisa dilawan untuk search engine. Kenapa? Karena algoritma pencariannya yang paling baik. Microsoft masih berusaha bersaing dengan Bing. Akan tetapi orang-orang sudah terbiasa menggunakan Google dan hasil pencarian Google masih lebih baik gitu ya. Sehingga barrier of entry-nya atau batasan pemain baru untuk masuk di bidang search engine sudah terlalu tinggi. Percuma kalau kita mau bersaing di bidang search engine lagi. Lebih baik cari tempat lain untuk bersaing karena untuk search engine barrier of entry-nya sudah terlalu tinggi. Substitusi, relative price dan performance dan new products ini yang menjadi jalan masuk bagi inovasi gitu ya. Kalau misalkan kita ingin menjadi substitusi produk yang sudah ada di pasar, selalu perhatikan 3 hal utama di mana kita bisa berinovasi. Yang pertama lebih murah, yang kedua lebih baik kualitasnya, atau yang ketiga lebih mudah diperoleh oleh customer. Misalkan di awal-awal handphone layar bagus, Android gitu ya, bukan Android. iPhone itu adalah smartphone yang istilahnya pertama gitu. Pertama yang terkenal, tapi harganya dia mahal, aplikasinya sedikit. Android membuat pasar handphone menjadi lebih merakyat. Awal-awal mungkin hanya Samsung yang jual HP Android masih mahal juga. Semakin ke sini, HP Cina semakin banyak, performance-nya bisa diterima dengan harga yang lebih murah. Semua orang bisa punya handphone, sehingga untuk handphone mahal pun menjadi lebih banyak substitusinya. Inovasi. Kita bisa membuat produk dengan kualitas yang hampir mirip, dengan harga yang lebih murah, dengan produk yang lebih bisa dicapai oleh customer kita dengan mudah. Kemudian yang keempat ya, masih keempat, customer dan supplier. Ini ya, inovasi juga sangat mempengaruhi bagaimana kita tidak terlalu tergantung kepada supplier atau customer. Dengan inovasi, kita bisa memperluas pasar sehingga pasar kita tidak hanya terbatas pada customer tertentu. Dan juga dengan adanya inovasi, kita bisa menjaga agar kita tidak tergantung kepada supplier tertentu. Kita lakukan inovasi pada produk kita, misalkan kita awalnya bikin restoran ayam. Kita sangat tergantung kepada supplier ayam. Apa yang terjadi kalau misalkan harga daging ayam naik, harga produk kita harusnya naik. Ya, agar itu tidak terjadi bagaimana? Diversifikasi. Kita bikin menu yang berbeda. Kita bikin menu sapi, kita bikin menu kambing, atau mungkin ya apalah ya yang bisa lebih mudah diperoleh. Misalkan menu vegetarian yang memang ya kita bisa membuat menu-menu ayam-ayaman gitu ya, tapi bahannya sayur. Tapi jadinya kalau misalkan lagi tidak ada bahan satu, kita bisa tetap berproduksi. Itulah gunanya inovasi, agar kita juga tidak terlalu tergantung kepada salah satu pasar saja atau satu supplier saja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oke, baik. Kemudian selanjutnya adalah Blue Ocean Strategy atau strategi Laut Biru. Nah, Anissa udah tahu bedanya apa Red Ocean sama Blue Ocean? Tahu. Jadi gimana itu? Kalau yang Blue Ocean itu ibaratnya dia pesaingnya masih sedikit gitu. Ya. Kalau yang Red Ocean itu udah mainstream gitu, si usaha yang serupa atau pesaingnya udah banyak. Tentunya kita semua ingin berenang di Blue Ocean ya, bukan Red Ocean. Gimana caranya kita? Iya. Gimana caranya kita berenang di Blue Ocean, Syah?
Gimana caranya kita memilih pasar yang masih blue ocean? Pasti yang utama itu harus inovasi dulu dan yang apa ya, menampilkan produk yang berbeda gitu. Walaupun kadang pada akhirnya harus menyesuaikan sama kebutuhan pasar dan Pasti akhirnya jadi produk yang umum lagi gitu. semuanya pada akhirnya akan menjadi produk yang umum gitu ya. Iya. Tapi apakah kita jadi ikan yang paling besar di lautannya, itulah yang perlu kita perjuangkan. Nah, tapi memang apabila kita ingin memasuki pasar yang benar-benar baru, memang sifatnya kita harus melihat dulu peluang pasar gitu. Jadi kita harus pastikan dulu di laut itu ada yang bisa kita makan. Kalau misalkan kita sudah tahu ada peluang baru yang bisa kita manfaatkan, maka kita harus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pasar tersebut. Niche market, contohnya kita nggak perlu berenang di blue ocean dulu lah. Syukur-syukur kalau misalkan inovasi kita memang bisa membuat kita berkuasa di samudra gitu ya. Tapi mungkin kalau misalkan memang skala kita masih kecil, berangkat saja dulu dari Blue River atau Blue Lake gitu, dari danau biru atau sungai biru gitu aja dulu. Nah, itu memang butuh inovasi, sangat butuh inovasi. Karena itulah kita selanjutnya akan membahas tentang elemen-elemen dari strategi inovasi untuk perusahaan. Jadi ada 3 hal utama ini. Yang pertama adalah posisi dari perusahaan. Posisi itu mencakup apa saja? Teknologi, proses, dan produk dari perusahaan apabila dibandingkan dengan kompetitor. Apa maksudnya posisi? Posisi kita dalam lomba lari. Misalkan kita tahu nih, wah kompetitor kita A, B, C. Produk A ini, produk B ini, produk C ini. Kemudian harga A, harga B, harga C segini. Kita mau lomba sama mereka kemana nih? Kita mau lomba mereka di perlombaan apa nih? Gimana strategi kita agar kita nggak kalah lomba lari? Ini akan sangat kerasa kalau misalkan nanti Anissa udah bekerja di startup atau di suatu perusahaan yang memang harus mewajibkan Anissa untuk selalu bersaing, terutama pada proses lelang, misalkan seperti itu gitu ya. Ada lelang pekerjaan, kita disuruh masukin proposal, proposalnya isinya kita bisa apa saja dengan harga berapa. Itu yang nanti dinilai oleh calon pelanggan. Sebelum itu terjadi, kita harus bisa menghitung dulu nih, gimana kondisi persaingan di bidang ini. Siapa saja saingan kita, mereka bisa nawarin produk apa dengan harga berapa. Gimana strategi kita agar memperbesar kemungkinan kita yang dipilih oleh customer, meskipun tidak dalam semua pekerjaan, tapi minimal adalah pekerjaan yang bisa kita kerjakan atau ada proyek yang bisa kita menangkan. Position atau positioning. Kemudian paths atau jalur yang terbuka kepada perusahaan tergantung kepada kompetensi atau kemampuannya serta peluang-peluang yang muncul. Jalur apa aja? Jalur peluang, jalur tawaran, jalur relasi, jalur inovasi, jalur teknologi. Kita harus selalu melihat jalur-jalur tersebut. Jalur inovasi kita gimana? Jalur relasi kita bagus apa enggak? Jalur dalam pertumbuhan perusahaan kita bagaimana? Itu yang harus selalu dilihat juga. Yang ketiga adalah proses. Di dalam perusahaan selalu ada proses. Prosesnya apa? Banyak. Proses pengadaan, proses penjualan, proses marketing, proses penyimpanan, proses inovasi. Proses-proses ini bagaimana caranya untuk ditingkatkan, diintegrasikan, dan dieksploitasi sehingga itu bisa menjadi lebih efektif dan efisien atau meningkatkan kapasitas inovasi dalam suatu perusahaan. Nah, kita membahas dulu tentang posisi. Ada faktor nasional, faktor negara, ini faktor eksternal ya, tidak bisa dilepaskan bahwa suatu perusahaan itu pasti akan tergantung kepada kondisi negara. Misalkan harga-harga barang, kemudian ketersediaan sumber daya, terutama misalkan perusahaan tersebut bekerja dalam pengolahan sumber daya alam.
Kemudian pembeli lokal, seleranya bagaimana? Mereka suka yang seperti apa dengan harga berapa? Kemudian yang keempat, adanya investasi dari pemerintah maupun swasta. Kalau misalkan perusahaan kita sudah go public dan pembeli atau pemegang saham mayoritas di dalam perusahaan kita bukan kita sendiri, lebih parah lagi ya, itu maka kita harus nurutin maunya investor. Nggak usah mayoritas itu, anggaplah ada investor punya saham 40% dari perusahaan kita. Mereka punya suara. Gitu. Kalau enggak, mereka bisa narik dana mereka dan membuat kita kerepotan lagi. Ini yang mempengaruhi, ini faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi strategi inovasi dari suatu perusahaan. Mau tidak mau, perusahaan harus bisa memfasilitasi agar perusahaan tetap bisa berjalan dengan baik, dengan bagaimana harga-harga yang ada, serta sumber daya yang dimiliki, bisa memberikan hasil inovasi yang mampu memenuhi permintaan pembeli atau customer lokal dengan mempertimbangkan investor kalau misalkan memang sudah ada investor pada perusahaan. Nah, kemudian ini untuk ekonomi di negara-negara yang sifatnya maju. Atau bukan. Ini kalau misalkan perusahaannya masih dalam fase bertumbuh, dalam ekonomi yang bertumbuh. Nah, jadi ada beberapa jalan yang bisa diambil oleh mereka untuk mengupgrade atau meningkatkan kualitasnya melalui inovasi. Yang pertama adalah proses upgrading, meningkatkan kualitas dari proses secara bertahap untuk beradaptasi kepada ketersediaan sumber daya, mengurangi biaya, atau mengurangi kualitas. Yang kedua, untuk meningkatkan produknya. Bagaimana produk yang sudah ada itu diadaptasikan dengan kebutuhan pasar, atau mungkin didiferensiasikan, dibeda-bedakan sesuai dengan kebutuhan pasar, atau mungkin bisa ditingkatkan melalui peningkatan desain dan produk. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan kapabilitas. Kapabilitas dari perusahaan. Dengan kata lain, meningkatkan kemampuan dari orang-orang yang ada di dalam perusahaannya. Misalkan meningkatkan fungsi yang bisa dikerjakan. Atau mengubah atau mencampur dari fungsi yang ada di dalam perusahaan. Jadi misalkan yang selama ini melakukan penelitian, bisa juga mulai disuruh melakukan programming. Dengan demikian, pekerjaan yang bisa dikerjakan pun lebih banyak. Kemudian yang keempat adalah upgrade antar sektor. Yang berarti kita memperluas lingkup bisnis kita. Yang sebelumnya misalkan bergerak di bidang catering, juga bisa memperluas layanannya di bidang kesehatan, misalkan seperti itu. Atau mungkin agribisnis. Oke, dari posisi ini kemudian selanjutnya tentang kompetisi. Apa yang kita nilai ketika kita melihat para pesaing kita? Yang pertama, bagaimana pesaing kita itu dibandingkan kalau misalkan dibandingkan dari ukuran perusahaannya dan dari komposisi perusahaannya. Mereka bisa apa saja, mereka bergerak di bidang apa, kemudian seberapa besar para pesaing kita ini. Ada berapa pekerjanya, ada berapa proyeknya, mereka bisa nge-handle pekerjaan apa saja. Kemudian yang kedua, bagaimana mereka sudah dieksploitasi, apakah sudah secara efisien atau belum. Apakah orang-orangnya bekerja dengan maksimal, apakah dengan orang yang lebih sedikit mereka bisa bekerja dengan lebih baik, apakah mereka punya tim yang kuat, apakah mereka punya perusahaan pendukung yang baik. Dan yang ketiga, seberapa efektifkah kita bisa belajar dari pengalaman dan pengetahuan yang sudah diperoleh oleh para pesaing kita. Misalkan perusahaan pesaing kita mencoba untuk masuk bisnis skema A. Mereka gagal di sana. Kita mau mengulangi kegagalan yang sama ataukah kita bisa belajar dari kegagalan itu untuk menjadi lebih baik?
Sehingga di poin keempat, disitulah kita bisa menentukan bagaimana kita mendiferensiasikan perusahaan kita, bagaimana kita bisa melakukan inovasi sehingga kita tetap bisa memiliki perbedaan dan juga keunggulan dari para pesaing kita. Itu adalah pembahasan tentang posisi. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Sa. Anissa. Sa. Mana ini Anissa ya? Baik, kalau gitu saya lanjutkan dulu. Mengenai jalur. Jalur yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, jadi ketika suatu perusahaan ini akan menentukan strategi inovasinya, dia harus pertama-tama melihat dulu, ya ngejar mah. Ya. Harus melihat dulu apa saja yang dimiliki dari sudut pengalaman dan juga waktu yang dimiliki oleh perusahaan. Kalau misalkan dia masih dalam bentuk unit bisnis, maka dalam 2-3 tahun fokusnya adalah untuk mengurangi penggunaan biaya dan juga kualitas produknya, kemudian bagaimana dia bisa meningkatkan produk baru dan juga meningkatkan pembangunan servis atau layanan yang ada di dalam perusahaan. Kemudian di dalam divisi atau grup itu apabila perusahaan sudah mencapai 5 tahun. Yang harus diperhatikan adalah bagaimana dia bisa meningkatkan positioning dan juga meningkatkan sinergi antar satu bisnis unit dengan yang lain. Kalau misalkan perusahaan tersebut sudah mencapai skala perusahaan besar dalam 10 tahun, maka perusahaan harus mampu memperluas scanning atau melihat keadaan sekitar serta membangun kompetensi lebih baik lagi. Itu adalah batasan-batasan waktu atau aturan waktu yang harus diperhatikan ketika perusahaan itu bertumbuh. Memang semakin besar suatu perusahaan, maka strategi inovasinya juga harus menyesuaikan. Halo? Oke, selanjutnya ini adalah jalur dari suatu perusahaan dalam menilai kemampuan dan juga inovasi. Yang pertama adalah aset atau sumber daya, yang kedua kompetensi, yang ketiga kemampuan, yang keempat proses, dan yang kelima produk atau barang, dan juga servis atau jasa atau layanan. Jadi, apa yang dimaksudkan di sini? Di awal-awal, perusahaan itu harus melihat dulu ada sumber daya apa saja atau aset apa saja yang tersedia. Dari situlah bisa dikembangkan kompetensi atau kemampuan. Dari kemampuan yang dikembangkan bisa ditingkatkan inovasinya dalam bidang keahlian atau capabilities. Setelah ahli dalam suatu hal, maka inovasi dalam proses bisnisnya atau inovasi dalam proses produksinya bisa ditingkatkan sehingga efisiensi juga meningkat. Dalam hal tersebut, di ujungnya bisa kita tingkatkan kualitas dari produk serta layanan kita. Itu semua berawal dari sumber daya atau ketersediaan sumber daya kita atau asetnya. Nah, disinilah di mana kita harus selalu melihat positioning secara strategis kita. Misalkan kita lihat teknologi apa saja yang kita miliki, proses dan produk apa saja yang kita miliki, kemampuan apa yang sudah kita miliki, kompleksitas dari produk atau bisnis yang kita jalankan, aset komplemen yang kita miliki, serta standar dan paten apa saja yang kita miliki. Iya, selamat datang kembali, Sa. Sudah bisa online? Halo?
Oke, nanti nonton YouTube saja ya kalau misalkan memang Zoom-nya nge-lag, jadi tidak bisa mengikuti dengan optimal. Oke, selanjutnya. Sehingga kita bisa mengembangkan karakteristik khusus dari kompetensi yang dimiliki oleh perusahaan kita. Misalkan perusahaan kita bisanya apa saja. Perusahaan kita ahlinya di mana? Perusahaan kita spesialisasinya apa? Apa keuntungan yang bisa kita berikan kepada customer? Kemudian, waktu yang diperlukan untuk mengembangkan produk baru atau inovasi seberapa besar, seberapa lama. Kemudian, sustainable, apakah produk yang kita kembangkan itu sifatnya berkelanjutan dan juga susah ditiru oleh pesaing? Terus bagaimana kita mengkonfigurasikan atau mengatur kombinasi antara sumber daya yang kita gunakan secara unik sehingga orang lain tidak bisa meniru dengan mudah. Kemudian konten apa yang sifatnya kuat gitu ya, sangat kita gitu ya, produk ini kita banget. Dan juga punya sifat yang kompleks secara sosial, tidak mudah dilepaskan penggunaannya oleh customer kita karena mereka sudah terbiasa, karena image kita sudah erat di situ dan yang lain-lain. Oke, karena Nisa udah lancar lagi, ada pertanyaan sampai sini? Ya, suara Nisa tidak terdengar. Tidak terdengar. Halo? Nah, sudah. Ada pertanyaan? Oh iya. Saya bingung nanyanya gimana ya. Pelan-pelan saja. Lanjut dulu aja deh Pak, saya Iya, jangan. sambil nyusun Oh gitu. kalimatnya. Apa yang mau ditanyakan tentang apa? Tentang apa namanya? Lupa lagi. Tadi tuh tentang pokoknya yang si Blue Ocean. Nah, jadi kan biasanya untuk kita yang startup atau memang baru mulai gitu ya, kan modal utamanya itu kan inovasi dan sesuatu yang beda gitu ya. Ya. Nah, tapi kan kadang di situ apa ya, yang sering terjadi itu kadang konsumen itu kayak meremehkan gitu, terus kayak pada akhirnya ya sudah gitu, biasanya kan kita jadi kalah gitu oleh perusahaan-perusahaan yang memang serupa gitu yang sebelumnya ada. Benar. Jadi selain dari keinginan kuat gitu ya dari kita pemilik usaha tersebut, ada apa ya namanya? Ada hal lain nggak Pak yang apa namanya yang membuat kita bisa survive gitu melewati tahapan-tahapan itu gitu. Yang paling parah kan ketika misalkan ada perusahaan besar yang datang ke kita untuk kayak menawarkan, udahlah inovasi lu gue beli aja gitu. Nah, jadi inovasi lu gue beli aja itu termasuk salah satu exit strategy. Jadi gini, suatu perusahaan itu bisa memiliki beberapa exit strategy. Exit strategy itu dengan kata lain bagaimana mereka akan keluar dari pasar. Kayak misalkan dulu pernah ada Toko Bagus ya. Toko Bagus itu jual barang-barang bekas. Kemudian dibeli oleh OLX. Itu salah satu exit strategy yang valid. Mereka sukses gitu ya. Uang hasil perusahaan mereka dibeli, mereka pakai buat inovasi yang lain. Nggak masalah. Kalau misalkan kita emang bergerak di bidang startup, kita harus siap dengan kemungkinan perusahaan ini bakal jadi punya orang lain. Kayak misalkan Bukalapak. Yang punya Bukalapak sekarang bukan pendirinya gitu. Zaki Ahmadnya udah bukan berperan sebagai pendirinya lagi. Gojek itu Nadiem Makarim pendirinya ya, sekarang dia udah bukan pemilik Gojek lagi. Ya, nggak apa-apa, karena memang begitulah kondisi startup ya, kita harus siap dengan kenyataan bahwa apa yang kita rawat dari kecil gitu, apa yang kita besarkan, boleh jadi tidak akan bertahan sampai besar, atau ketika sudah besar dia akan dibawa pergi oleh orang lain. Sama kayak besarin anak aja.
Oke, itu yang pertama, exit strategy. Tidak ada yang salah dengan perusahaan kita kalau dibeli orang lain. Yang kedua, tentang Blue Ocean Strategy. Seperti yang saya sampaikan tadi, berdasarkan pengalaman saya, ketika kita ingin membangun suatu bisnis, maka sebelum kita nyemplung ke dalam lautan itu, sebelum kita pastikan lautan itu biru atau merah, kita harus pastikan dulu di dalam lautan itu ada atau enggak yang bisa kita makan. Ada atau enggak customer awal, captive market, yang bisa memastikan kita survive pada tahun-tahun awal kita berjalan, kita berdiri, dan bisa mendukung perusahaan kita untuk berkembang. Kalau misalkan nih, kita masuk lautan biru, tapi di lautan birunya nggak ada makanan, mati kita. Apalagi kita masih ikan kecil. Tapi, karena kita ikan kecil, bahan makanan yang kecil-kecil pun bisa menjaga agar kita tetap bisa survive sambil tumbuh. Kita tidak perlu ada banyak customer besar yang membuat yang kita mungkin juga belum bisa layani gitu ya. Untuk survive, kita bisa makan rumput laut dulu, kita bisa makan koral-koral dulu, hewan-hewan kecil yang lain dulu. Yang perlu dipastikan pasarnya dulu, Sa. Ketika kita masuk Blue Ocean sebagai suatu startup, ada atau enggak customer yang siap mengkonsumsi produk kita. Cukup atau enggak, ada atau enggak, seberapa banyak, dan untuk seberapa lama kita mau makan customer-customer kecil. Sambil kita cari customer besar. Memang ideal sekali kalau misalkan pertama kali masuk, kita dapat customer besar. Misalkan perusahaan tempat saya kerja, startup, awal-awal kerja dulu, yang jadi customer-nya kita selalu cari bukan B2C atau business to customer, tapi B2B, business to business. Jadi yang kita berikan layanannya adalah kepada pelaku bisnis lain, misalkan waktu itu Pemkot Bekasi, kemudian Pemkot Tangerang, kemudian waktu itu ada penyedia rumah sakit di Bekasi juga, kalau nggak salah, saya lupa, RSUD Bekasi kalau nggak salah. Kemudian sekarang lebih ke kementerian. Kita nggak pernah menarget pasar customer, karena kalau customer biasa seperti saya dan Anissa, fluktuasinya lebih tinggi, mudah ditiru orang, kemudian pasarnya terlalu berbeda, terlalu banyak variasi di pasar sehingga menyulitkan kita untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, ini termasuk strategi inovasi. Karena perusahaan saya sifatnya B2B, business to business, maka yang perlu dipertahankan adalah kualitasnya, kemudian kejelasannya, serta track record. Dengan menentukan pasar yang seperti apa, target kita, maka kita bisa menentukan juga strategi kita bagaimana dalam berinovasi. Oh, kebutuhan Kementerian Indonesia sekarang lebih begini. Nah, sudah jelas target market kita siapa. Karena memang posisinya perusahaan saya masih startup, tentunya saya tidak bisa melakukan pengembangan secara agresif. Dan memang lebih baik jangan gitu ya, mengembangkan secara agresif tapi nggak jelas customer-nya siapa, juga bisa membuat banyak produk inovasi yang tidak terpakai. Itu yang harus dihilangkan, harus dihindarkan. Tapi strateginya tadi seperti itu. Sebelum kita masuk ke Blue Ocean, pastikan dulu ada yang bisa kita makan atau enggak di situ. Blue Ocean-nya bisa jadi tempat kita untuk bertumbuh atau tidak. Coba kalau misalkan Anissa mau ngasih contoh kasus, bisa kita diskusikan. Misalkan apa, Sa? Ya, suara saya masih ada kan, Pak? Masih. Oh, ya. Apa ya? Contohnya, Tidak apa-apa, secara bayangan saja. Misalkan apa, lalu bagaimana gitu. ya. Saya Ya, sulit membayangkan ya, Pak. misalkan dari cateringnya Anissa deh. Misalkan dari usaha cateringnya Anissa, apa yang kebayang? Apa kesulitan yang terbayang?
kesulitan yang terbayang pasti pesaingnya udah banyak. Terus kesulitan untuk membuat variasi menu. Apalagi. Kemudian mencari konsumennya juga susah sih karena kan ya selera orang beda-beda. Benar. Karena itulah coba kita lihat apa ya. Jadi saya tuh lupa kalau nggak salah. Jadi di dekat rumah saya itu selalu mereka pasang ini ya. Mereka selalu pasang pengumuman juga. Jadi mereka spesialisasi untuk akikoh gitu ya. Jadi mereka fokusnya adalah memberikan paket akikoh, motong kambing 1 biji mungkin atau setengah biji saya nggak tahu, dengan harga sekian bisa dapat berapa kotak. Jadi memudahkan orang yang ingin akikohan gitu ya. Jadi langsung bisa dapat kambingnya, langsung disebarin dengan siap. Jadi itu spesialisasinya mereka gitu. Itu salah satu contoh strategi di mana mereka sebenarnya perusahaan catering juga, tapi mereka spesialisasinya di bidang perkambingan untuk akikoh. Orang udah langsung jelas, oh iyalah kalau mau akikoh kesini aja langsung. Jadi ada spesialisasi di situ. Dengan target marketnya jelas. Mungkin orang-orang yang baru melahirkan. Jadi mungkin mereka buka iklannya di rumah sakit bersalin gitu ya. Atau di dekat rumah dengan banyak keluarga muda. Kalau misalkan kita melakukan pendekatan akikoh dengan pendekatan untuk usaha catering, tapi istilahnya masih konvensional, di kondisi pasar yang sudah saturated, sudah red ocean, itu akan susah untuk berkembang. Karena itulah strateginya dirubah. Kira-kira siapa ini yang bakal butuh catering? Catering dengan bentuk seperti apa, atau kualitas seperti apa, atau mungkin packaging seperti apa. Kalau misalkan Anissa fokus aja untuk bikin catering buat ibu-ibu yang sedang diet, program diet, wah, dengan menggunakan, nah itu kan kekuatan kita tuh, research. Anissa riset dulu nih, lagi diet apa nih yang lagi kekinian, diet keto mungkin, diet ini kayak diet Himalaya kayak, atau diet Inggris mungkin, entah ada diet apa aja, menunya apa aja, kalorinya berapa, kemudian bahannya berkualitas yang organik. Bisa kasih pasang yang harga yang lebih tinggi, karena biasanya orang yang mau diet, mereka siap ngeluarin duit yang lebih untuk makanan yang lebih sehat dan lebih terjamin seperti itu. Tapi hitungannya benar, kalorinya harus benar. Dan memang istilahnya bahan-bahannya juga bagus dan enak juga. Meskipun makanan diet biasanya nggak enak, ya tantangannya di situ. Gimana cara kita bikin makanan diet yang enak? Nah, itu peluang pasar. Orang-orang lebih memperhatikan kesehatan, terutama di masa pandemi seperti ini. Kalau misalkan kita tidak melakukan inovasi dengan melihat peluang pasar, akan susah bagi kita untuk bersaing. Seperti itu. Kalau misalkan kita juga cuma ikut-ikutan, susah juga gitu, karena berarti kita adalah pemain kesekian gitu dalam industri yang sama. Gitu. Jadi ya tetap harus ada inovasinya, yang baru banget kalau kita pengen maju. Jadi kita pemain baru di pasar. Seperti itu. Iya, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Udah sih, Pak. Itu dulu. Baik, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya proses. Proses apa saja yang terlibat di dalam perusahaan. Misalkan ini pengetahuan gitu ya. Nah, jadi kita itu harus bisa menyeimbangkan atau mengidentifikasi di dalam suatu perusahaan, itu kita sudah punya pengetahuan apa saja, bagaimana kita bisa memiliki kemampuan atau pengetahuan spesifik yang bisa jadi punya kita aja, sehingga itu bisa jadi kemampuan, istilahnya bisa jadi keunggulan kita, dan bagaimana kemampuan tersebut bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan keuntungan. Bisa menggabungkan beberapa teknologi, pengetahuan yang berbeda, menyambungkan beberapa pasar, tapi intinya dengan pengetahuan kita bisa mendapatkan keuntungan. Dan setelah pengetahuan itu kita kuasai, bagaimana kita bisa memperluas pasar kita. Misalkan tadi saya berangkat lagi dari industri spesialisasi dari catering. Ya ini catering untuk diet.
selain untuk mendukung program, misalkan program untuk menambah massa otot gitu, berarti menunya full protein. Kemudian ada lagi program untuk diet, target turun berapa dalam berapa bulan. Untuk memperluas menuju pasar yang lain, itu lebih mudah. Misalkan pasar kesehatan. Untuk orang dengan gangguan ginjal, darah tinggi, maupun diabetes, makannya nggak boleh sembarangan. Anissa bisa memberikan menu untuk orang-orang yang sakit seperti itu. Ini menu sehat diabetes, hari A, hari B, hari C, hari D, hari E, hari Senin, Selasa, sampai Minggu, beda-beda. Tapi semuanya aman buat penderita diabetes. Ini menu untuk penderita ginjal. Meskipun orang gagal ginjal tidak boleh banyak minum air, tidak boleh makan yang manis-manis, tapi Anissa bisa membuat tidak bosan atau tetap nyaman untuk dimakan. Seperti itu. Dari satu pengetahuan, itu bisa kita perluas menjadi pengetahuan yang lain, sehingga pasar kita bisa menjadi lebih luas juga. Baik, selanjutnya inovasi. Ada beberapa proses untuk pembentukan strategi, tergantung kepada masa depan yang tidak pasti, kemudian sumber-sumber informasi yang berbeda, kita bisa meningkatkan kemampuan kita dalam beradaptasi dengan menambah rencana cadangan. Kalau misalkan ada, kita harus bisa mengidentifikasikan kira-kira ketidakpastian apa saja yang bisa mempengaruhi usaha kita. Itulah kenapa kita perlu berinovasi juga. Kalau misalkan ada perubahan peraturan pemerintah, tidak boleh usaha catering, kita mau usaha apa? Usaha apa yang bukan usaha catering, tapi nggak terlalu jauh dari usaha catering. Misalkan seperti itu. Karena siapa tahu suatu hari itu terjadi. Gitu. Kita harus melakukan adaptasi, kita harus merubah strategi. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana kita mengalokasi sumber daya, resource allocation. Kita harus mampu untuk mengalokasikan sumber daya di bawah ketidakpastian. Misalkan, biasanya kita butuh sumber daya sekian. Coba disedikitkan, coba diganti konfigurasinya, coba sumber daya kita, baik itu dalam bentuk orang maupun uang maupun sumber daya bahan baku, coba dirubah komposisinya sehingga kita bisa tahu lebih luas bagaimana kita menggunakan sumber daya kita secara optimal, sehingga ketika ada suatu hal buruk yang terjadi, kita sudah mampu beradaptasi. Coba kita berinovasi di dalam mengalokasikan sumber daya kita. Bisa nggak kita melakukan proses produksi atau kita istilahnya apa ya? Coba kita menjual produk kita tapi dengan komposisi yang berbeda, dengan komposisi yang lebih efisien mungkin seperti itu, tapi kualitasnya bisa dijaga. Nah, seperti itu. Hal-hal yang seperti inilah yang meningkatkan kemampuan kita dalam beradaptasi terhadap perubahan yang mungkin terjadi di masa depan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, Kak? Ada suaranya nggak sih? Ada sekarang udah. Oh ya. Belum ada, Pak. Ya. Oke, baik. Kalau gitu saya lanjutkan. Nah, ini adalah proses inovasi. Ada beberapa tahapan umum untuk proses inovasi ya. Yang pertama adalah kita harus melakukan pencarian, searching and scanning, terhadap lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan dan eksternal ini maksudnya apa? Perusahaan kita bisanya apa, internalnya. Orang-orangnya bagaimana, sumber dayanya gimana, kita siap atau enggak untuk melakukan inovasi. Kemudian kita melihat kondisi eksternal, permintaan pasar, kondisi pesaing seperti apa, pesaing arahnya bagaimana pergerakannya, kita akan mengejar, bisakah kita mendahului, atau kita akan mengambil arah yang lain. Kemudian kita harus memilih, filtering dan selecting, melakukan pemilihan dan penyaringan terhadap peluang-peluang yang potensial. Tidak mungkin semuanya kita
ambil alih, tidak mungkin semuanya kita kerjakan. Kita harus pilih mana yang mau jadi prioritas utama kita, kemudian di situ kita fokuskan. Selanjutnya kita harus punya technical, financial, and market resources. Kita harus punya kemampuan teknis, kemampuan keuangan, dan kemampuan pemasaran yang dibutuhkan agar kita bisa sukses dengan inovasi kita tadi. Kalau misalkan inovasinya kita sudah jalan, semuanya sudah siap dari ujung ke ujung, siap menjual, siap untuk membangun, membuat, sumber dayanya juga siap, maka kita harus melaksanakan pengembangannya dan juga komersialisasinya. Setelah kita kembangkan produknya, kita jual produknya. Kita lihat sukses atau tidak, dan kemudian kita dapatkan arus uang masuk atau cash flow dari inovasi yang sudah kita jual tersebut. Selanjutnya, kita harus bisa belajar. Apa yang bisa kita pelajari dari inovasi yang sudah kita lakukan tersebut? Sukses atau tidak? Kita lanjutkan atau tidak? Apakah ada inovasi yang lebih baik atau tidak? Apakah kita mau ubah strategi atau lanjut? Nah, hal-hal yang seperti itu yang bisa kita lihat dari proses inovasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses secara detail. Yang pertama dari sisi sektoral, apakah ada kompetitor, bagaimana struktur dan halangan-halangan hambatannya. Kemudian dari sisi pasar, apakah ada peluangnya dan bagaimana perubahan yang terjadi di dalam pasar, seberapa cepat pasar berubah. Kemudian yang ketiga, teknologi. Apakah teknologinya sudah mature, sudah siap digunakan? Kita sudah punya atau belum? Kita perlu ngeluarin duit berapa untuk menguasai teknologi tersebut? Misalkan Anissa ingin menjual makanan sehat. Katanya sekarang kalau ingin makanan sehat harus pakai air fryer. Benarkah air fryer? Seberapa mahal air fryer? Seberapa sehat air fryer? Seberapa banyak orang mau beli makanan yang dipanaskan dengan air fryer? Enak atau enggak air fryer? Nah, hal-hal seperti itu yang perlu diperhitungkan. Kemudian resources, sumber dayanya. Dari perusahaan kita, orangnya gimana? Uangnya ada enggak? Sudah pada sibuk atau enggak? Waktunya ada enggak? Kita bisa luangkan atau tidak? Kemudian jaringan kita bagaimana? Kita punya relasi yang bisa mendukung? Kita punya calon-calon pelanggan yang sudah siap menanti? Kemudian lokasi. Yang ini yang tidak bisa dipisahkan dari setiap kegiatan inovasi. Ada peraturan atau ada mungkin hambatan dari pemerintah atau tidak yang menyulitkan kita untuk menjual produk hasil inovasi kita. Itu yang harus diperhatikan. Ada 5 faktor utama ini. Oke, sebelum saya tutup kuliahnya, ada yang mau ditanyakan dari apa yang sudah saya sampaikan? Tidak ada, Pak. Udah cukup. Oke, baik. Jadi, intinya dari strategi inovasi adalah pembuatan keputusan di dalam kondisi yang tidak menentu. Kondisi yang tidak pasti. Kondisi pasar selalu tidak pasti. Apakah kita tahu bakal ada COVID? Tidak tahu. Apakah kita tahu harga apa saja yang bakal naik? Tidak tahu. Bahkan sekarang sembako mau dipajakin katanya. Semoga enggak lah ya. Jadi, intinya inovasi itu sebenarnya apakah dia respon, dengan kata lain kita merespon kepada perubahan kondisi eksternal, atau dia strategi. Strategi itu sesuatu yang sudah kita tetapkan dari awal. Jadi yang mana sebenarnya? Tidak bisa dipisahkan apakah dia respon atau strategi. Seperti yang disampaikan oleh Pak Pastor, yang namanya sudah diabadikan sebagai nama salah satu jalan kita ya, jalan Pastor. Louis Pasteur tahun 1854 menyatakan bahwa kesempatan itu lebih suka kepada orang-orang yang sudah siap. Bagaimana kita mempersiapkan diri dengan merancang strategi yang baik. Jadi kalau misalkan kesempatan itu datang, kita siap. Kemudian ada juga istilahnya, semakin banyak saya berlatih, semakin beruntung saya. Ya bukan berarti, ya sebenarnya dia semakin jago juga sih. Tapi yang namanya kemenangan, keberhasilan, keberuntungan itu tidak bisa dipisahkan dari takdir gitu ya. Kadang-kadang ada kesempatan, kalau kita nggak siap, ya udah kesempatannya lewat. Karena itulah kita harus selalu menyiapkan diri, sehingga ketika kesempatan itu datang, kita sudah siap untuk mengambilnya. Kemudian ada keunggulannya kalau misalkan
kita jadi yang pertama di pasar ini ada kaitannya dengan Blue Ocean. Kalau misalkan kita yang pemain pertama pada pasar, maka kita akan punya reputasi sebagai pionir atau orang yang pertama kali masuk. Kita akan dikenal sebagai orang yang pertama di situ, dan itu biasanya bisa bertahan sampai seberapa lama. Kalau misalkan kita yang pertama masuk, maka kita akan dapat banyak market share awal-awal, kemudian kita bisa belajar lebih awal, kemudian kita bisa menetapkan standar. Misalkan Anissa ingin bikin ayam crispy keriting merona gitu ya, atau ayam crispy keriting merana gitu ya, atau semacamnya lah yang baru banget. Standarnya itu Anissa yang buat. Dan kalau misalkan kita baru masuk pertama kali, itu kita bisa membuat entry barrier, paten, hak cipta, copyright. Tidak boleh menggunakan nama yang sama, tidak boleh menggunakan nama dagang yang sama. Anissa patenkan ayam goreng crispy keriting merana, sehingga tidak boleh ada lagi ayam goreng keriting crispy merana. Apalagi kalau ayam goreng keriting crispy merana Anissa enak gitu ya, orang lain taunya crispy merana aja. Nah, ini adalah beberapa keunggulan kalau misalkan kita yang pertama kali masuk pasar. Kita bisa menguasai pasar, kita bisa menguasai supply chain, supply distribusi. Kemudian kita juga awal-awal bisa memonopoli pasar. Meskipun ada beberapa kelemahannya. Yang pertama, untuk pertama kali masuk pasar ada biayanya, inovasinya. Kita harus berapa kali salah dulu. Kita harus memberikan edukasi kepada pelanggan. Pemasaran dan iklannya harus rajin. Kemudian kita kadang-kadang harus ngurus perizinan dan yang lain-lain. Selain itu juga ketidakpastian pada permintaan pasar. Yang pertama kali masuk pasar biasanya yang ngitung juga nih seberapa besar sebenarnya pasar ini. Karena minat orang itu baru terlihat kadang-kadang baru setelah ada produknya. Kalau belum ada produknya, ya masih kira-kira aja seberapa besar produk kita bakal diminati oleh pasar. Dan kemudian tidak ada jaminan bahwa kebutuhan pelanggan akan tetap konsisten. Selain itu kita juga harus berhati-hati terhadap imitasi kelas rendah gitu ya. Kalau misalkan ada yang niruin produk kita, apalagi pesaing-pesaing kita yang lihat, wah pasarnya bagus ini, wah produknya bisa ditiru ini. Jadi pasti banyak sekali saingan kita yang akan meniru kisah sukses kita, bikin produk lebih murahnya, atau mereka langsung berusaha mendahului kita dengan melihat proses inovasi kita arahnya kemana. Kita yang harus diwaspadai. Karena itulah, ada beberapa kesimpulan terkait dengan strategi inovasi berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan. Yang pertama, sistem inovasi nasional itu sangat berpengaruh kepada bagaimana kita berinovasi. Bagaimana negara melindungi hak-hak atas karya intelektual, bagaimana negara kita menyelesaikan permasalahan persaingan industri. Nah, itu sangat mempengaruhi. Kemudian yang kedua, distribusi global inovasi yang tidak merata, itu sebenarnya mendukung kita untuk selalu melakukan komersialisasi inovasi gitu ya. Jadi misalkan di Amerika orang-orang udah pada bisa gini, kita tahu itu, di Indonesia belum ada, itu kesempatan buat kita. Ayo coba kita lakukan inovasi di bidang yang sama atau di hal yang sama, tapi lebih disesuaikan dengan kondisi pasar Indonesia. Nah, karena itulah posisi perusahaan di dalam international value chain atau rantai nilai internasional itu akan menentukan apa saja peluang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut di dalam bidang inovasi dan entrepreneur. Jadi semakin besar suatu perusahaan, biasanya semakin tidak bisa fleksibel di dalam melakukan inovasi maupun beradaptasi terhadap pasar. Karena itu diperlukan strategi yang baik bagi perusahaan tersebut agar bisa selalu beradaptasi terhadap kebutuhan pasar atau perubahan pada pasar. Karena itulah, di sini kita bisa tentukan, di sini kita bisa nyatakan bahwa konteks nasional itu menentukan memang, karena kondisi pasar, kondisi pemerintahan, itu sangat mempengaruhi permintaan pasar, tapi tidak perlu terlalu menentukan arah mana inovasi yang perlu dilakukan di tingkat perusahaan, karena sekarang pasarnya sudah pasar global. Kemudian, kemampuan dinamis dan juga proses yang terjadi di tingkat perusahaan itu sangat berkontribusi kepada bagaimana suatu perusahaan itu bisa berkembang atau bertumbuh. Kemampuan untuk beradaptasi,
kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, kemampuan untuk berubah sesuai dengan kebutuhan, itu akan sangat menentukan apakah suatu perusahaan bisa bertumbuh dengan sehat. Apalagi di tahapan-tahapan awal. Bagi suatu startup, inovasi adalah harga mati. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Syah? Tidak ada, Pak. Tidak ada, cukup jelas? Ya. Kalau begitu, oke, saya akhiri kuliah hari ini. Sebentar. Sebelum saya akhiri kuliah, gimana Syah itu untuk ini?